Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asli dimanapun Anda berada, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas semua kemudahan, atas semua taufik dan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Sahabat Asli, sebagaimana yang kita telah mulai pembahasan kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai doa istiftah atau doa iftitah, yang di sini Al-Ghazali memilih inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai akhir. Masih dalam tema besar tentang bagaimana menghadirkan hati saat sholat, terkhusus ketika kita berada di sebuah gerakan sholat tersebut. Ketika i'tidal, apa yang harus hadir dalam hati kita, ketika doa iftitah, ketika niat, ketika apapun kita harus meresapi setiap gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Baik, kita baca. Kita kemarin baru sampai di bagian utama, bagian pertamanya dari doa istiftah ya. Baik, kita review sedikit. Doa istiftah itu, kalau kita sedang mengucapkan inni wajjahtu wajhiya, kata Al-Ghazali, hendaklah kita menghadirkan hati kita sedang menghadap wajah Allah, tapi bukan wajah yang sesungguhnya, tapi sedang menuju memusatkan, memfokuskan hati kita kepada Allah, Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Baik. Sekarang kita masuk ke kalimat hanifan muslima. Ketika kita sedang mengatakan hanifan muslima, apa yang harus ada dalam diri kita? Hanifan musliman. Ketika baca doa iftitah tadi ya. Fayambaghi, kata Al-Ghazali, fayambaghi an yakhtur bibalika anna al-muslim huwa alladhi salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Al-Ghazali, yang harus hadir dalam hati kita saat mengucapkan hanifan muslimah. Ini hadis Nabi SAW. Harusnya ketika kita membaca hanifan musliman, yang ada dalam hati kita harusnya, sesungguhnya seorang muslim itu, kata Nabi nih ya, yang saudara muslim lainnya selamat dari lisannya. Masya Allah. Fa'ilam takun kadzalik kunta kadiban. Kalau, kata Ghazali, kalau kamu enggak menghadirkan itu, dan pada kehidupan nyatanya lisanmu kok jahat sekali kepada sesama muslim, maka kamu orang yang bohong, kata Ghazali. Fajtahid an ta'zim alaihi fil istiqbal wa tandam ala ma sabaq minal ahwal. Maka bersungguh-sungguhlah untuk supaya ke depannya lebih baik, dan menyesallah atas yang telah lalu. Maksudnya, kata Ghazali, ketika kita baca hanifan musliman, tapi kok hati kita enggak meyakini bahwa kita tuh muslim. Yang kata Nabi, muslim itu adalah yang saudara lainnya itu selamat dari lisannya dan keburukan tangannya. Nah, makanya kok pada kehidupan nyatanya kok orang ini lisannya tajam sekali kepada saudara muslimnya. Nah, hati-hati. Kata Ghazali, bertaubat, kata semua disuruh taubat ya, dan menyesal.
Kemudian apabila kita mengatakan wa ma ana minal musyrikin, ya kalimat wa ma ana musyrikin, doa istiftah ini, apa yang harus ada dalam hati kita? Fa'akhtir bibalika syirkil khafi. Maka hadirkanlah dalam hati kalian, kata Ghazali, tentang bahayanya syirik yang tersembunyi. Fa inna qauluhu ta'ala, karena dalam surat Al-Kahfi di bagian paling terakhir, ya, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini bagian terakhir surat Al-Kahfi. Kata beliau, nazala fi man yaqsud bi'ibadatihi wajhillah wa hamidan nas. Ayat ini maksudnya apa sih artinya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini kan ayat sebenarnya tentang dalil tentang syarat diterima amalnya itu dua, gitu ya. Nah, dia harus ikhlas, maksudnya hanya mengharap wajah Allah, ridha Allah. Yang kedua, ittiba. Makanya kata Ghazali di sini, ayat ini turun buat mereka yang memaksudkan atau bertujuan dalam ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa kun hadaran mushfiqan min hadha syirk wastash'ir al-khajala fi qalbik in wasafta nafsaka bi annaka lasta minal musyrikin min ghairi bara'atin min an hadha. Kalau kita mengaku, kata Ghazali, kira-kira singkatnya gini. Kalau kita ngaku di dalam doa iftitah kita wa ma ana minal musyrikin, itu artinya kita harus kita harus ada dalam diri kita bahwa, dan ketika kita mengucapkan dan aku bukan dari golongan orang-orang musyrik, maka dalam hati kita juga harus hati-hati dengan dosa syirik yang tersembunyi tadi, riya, ya, sum'ah gitu ya. Fa inna isma syirk yaqa 'alal qalili wal katsiri min. Karena syirik itu juga ya bisa diartikan yang mau sedikit mau banyak, ya tetap syirik, khususnya syirik khafi ya. Syirik yang apa tuh kata Nabi? Riya. Ya, riya, syirik yang tersembunyi. Nah, ketika kita ketika kita mengatakan wa mahyaya wa mamati, gitu kan ya, surat doa iftitah kan, apa yang harus hadir dalam diri kita? Fa'alam, kata Ghazali, anna hadha halu 'abdin mafqud li nafsihi mawjudun li sayyidi. Maka ketahuilah, ini seperti orang hamba yang kehilangan atau hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang maha segalanya. Ya. Ya kan, makanya disebutnya kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupanku, kematianku semuanya punya Allah, semuanya kembali kepada Allah, milik Allah. Allah yang maha segalanya, kita nggak ada apa-apanya gitu. Wa annahu in sadara mimman ridahu wa ghadabuhu wa qiyamuhu wa qu'uduhu wa raghbatu fil hayah wa rahbatuhu minal mauti li umuri lam yakun mulaiman lil hal. Makanya kalau kalimat ini diucapin oleh orang yang ambisinya, duduknya, kerjanya, dirinya buat dunia, ini nggak nyambung, kata Ghazali. Ya kan tadi dia mengakunya, jadi gini, makanya harus kesesuaian antara yang dia baca dengan apa yang di hati. Gimana kita mau masukin ke hati kalau yang kita baca aja juga nggak tahu artinya. Kan di sini kan artinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Baik. Wa idza qulta, kalau kamu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika salatmu maksudnya berta'awudz, fa'lam annahu aduka wa mutarsidun li sarfi qalbika 'anillah. Maka pasanglah dalam hatimu bahwa itu adalah musuhmu. Maksudnya setan itu, yang dia terus menerus berupaya untuk memalingkanmu dari jalan Allah, yang terus berupaya memalingkan hatimu dari jalan Allah. Hasadan laka ala munajatika ma'allahi azza wa jal, karena hasad mereka dengki kepadamu wahai anak Adam,
Karena kamu mampu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, bermesraan dengan Allah. Mereka malu, mereka iri gitu ya. Wa sujudika lahu, dia juga iri tentang sujud-sujud panjangmu kepada Allah. Mereka nggak mau sujud kan, setan itu. Ma'annahu la'lu'ina bisababi sajdatin wahidah tarakaha wa lam yuwaffaq laha. Meskipun iblis ya terlaknat dengan sebab satu sujud, satu doang sujud dia nggak mau lakuin. Coba kalau seandainya iblis mau sujud, ya mungkin beda cerita juga dunia ini. Tapi begitulah skenario Allah. Dia kangen sujud. Bahkan setan tuh iri sama kita gara-gara kita bisa sujud kepada Allah. Padahal dulu dengkotnya dia, dengkotnya mereka ya, iblis itu disuruh sujud juga nggak mau. Padahal sujud sekali doang. Sujud sekali doang. Makanya ketika kita baca ta'awudz tuh hadirkan hal-hal ini. Wa anna isti'adatika atau wa anna isti'adataka billahi subhana minhu yatruku ma yuhibbuhu wa tabdiluhu mimma yuhibbu Allah azza wa jalla bi mujarrad qawlik fa inna man qasadahu sib'un aw aduun yaftarisak aw liyaftarisahu aw liyaqtul faqala a'udzu binka bidzalikal hisnil hasin. Intinya gini, kita beristi'adzah minta perlindungan Allah tuh agar supaya kita ditolong oleh Allah dari gangguan setan. Kata Syekh Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali aja mengatakan seakan kamu dikejar oleh binatang buas atau musuhmu, kemudian kamu berlindung kepada benteng yang kokoh supaya musuh nggak bisa masuk, hewan buas juga nggak bisa nerkam gitu maksudnya. Nah, benteng yang kokoh itu isti'adzah. Ta'awudz lah bahasa kita, ta'awudz. Ya, makanya kita perlu beristi'adzah, menolak atau mencegah diri kita dari gangguan-gangguan setan. Fakadzalika man yattabi'is syahawat allati hiya mahabbud syaitan wa makarih ar-rahman fala yughnihi mujarradul qaul. Makanya orang yang terus-menerus ikut syahwatnya setan kemudian mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, fala yughnihi mujarradul qaul. Dia ngomong doang tentang auzubillah sekian kali pun yang sama aja bohong gitu bahasanya. Maka falyaqtarin qawlahu bil azm ala ta'awudz bihasnillah azza wa jalla an syarri syaitan. Makanya perlu kesesuaian, kesinkronan antara mulut dengan hati agar supaya Allah menjaga kita dari setan. Ya. Dan hisn, bentengnya Allah itu adalah la ilaha illallah. إذ قال عز وجل وفيما أخبره عنه نبينا صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي. Kata Allah dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, la ilaha illallah, kalimat tauhid itu adalah bentengku, kata Nabi, kata Allah azza wajalla. Faman dakhala hisni, kalau siapapun yang masuk ke dalam bentengku maka dia selamat dari azabku. Baik, gitu ya. Wal mutahassin bihi man la ma'buda lahu siwallahi subhanahu. Dan orang yang menjadikan Allah itu benteng terakhir, maka dia menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Fa amma man ittakhadha ilahahu hawa fa huwa fi maidani syaitan la fi hisnillahi. Maka siapapun yang mengikuti mempertuhan hawa nafsunya, maka dia berada di lapangannya setan, bukan di dalam bentengnya Allah azza wajalla. Wa alam anna makayidahu an yanshkilaka fi salatika bi dzikril akhirah wa tadbiri fi'lil khairat yamna'ka an fahmi ma taqra. Jadi gini, tipu daya setan tuh halus banget kata Ghazali. Di antaranya kita sholat tapi nggak tahu apa yang kita baca. Itu tipu daya setan tuh. Ya, nggak paham apa yang dibaca. Meskipun ya orientasi kita akhirat, tapi oke lah teman-teman, ayo kita lebih paham tentang bacaan-bacaan sholat kita gitu lah ya. Kata beliau, fa'lam anna kulla ma yushghilaka an fahmi ma'ani qira'atik fahuwa waswas atau wiswas, fa inna harakatal lisan ghaira maqsudin balil maqsudu ma'aniha. Maka ketahuilah, kata Ghazali, setiap apapun yang menyibukkan kita
atau memalingkan kita dari memahami apa yang kita baca itu semua waswasah, waswas. Nah, waswas itu dari setan. Fa inna harakatal lisan ghaira maqsudin balil maqsudu ma'aniha. Karena yang gerak-geraknya lisan enggak terlalu penting. Yang penting itu maksud, makna-makna terkandung dalam bacaan kita tuh. Ya makanya teman-teman ini PR kita banyak diantaranya memahami sholat kita sendiri. Yang sholat itu setiap hari 17 kali minimal. Dan kita sholat sudah sekian puluh tahun. Nah gitu ya teman-teman. Makanya yuk belajar. Udah banyak banget buku-buku terjemahan tentang bacaan-bacaan sholat. Sayang sekali kalau sampai kita nggak bisa memahami ya sholat atau memahami apa yang kita baca padahal itu sudah berulang kali. Bayangin aja sehari 17 kali. Belum kalau sholat sunnah, belum tahajud, duha, apa segala macam. Masa kita nggak baca? Masa kita nggak paham sih apa yang kita baca? Kan sayang sekali ya teman-teman. Makanya yuk kita beneran gitu. Bang Hajinya beneran. Baik. Fa'ammal qira'ah fannasu fiha thalath. Adapun qiraat gitu maksudnya ketika mulai bismillahirrahmanirrahim ketika sholat gitu. Kata beliau ada tiga jenis orang dalam bacaan sholat. Rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu ghafil. Ada orang yang lisannya komat kamit gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hatinya lalai, kata Ghazali. Ada model kayak gitu. Yang kedua, warajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu yattabi'ul lisan fayafham wa yasma' minhu ka'annahu yasma'uhu min ghairi. Ada juga orang yang lisannya bergerak kemudian hatinya dibantu oleh lisan gara-gara dia mendengar bacaannya contohnya. Ya, artinya ada kesesuaian baik bacaan dia atau bacaan orang lain. Artinya hadir dua-duanya nih. Lisannya gerak, hatinya ada, paham gitu ya. Itu kata beliau wahiyya darajatu ahli yamin. Itu adalah derajatnya orang-orang golongan kanan. Yang terakhir, warajulun yasbiqu qalbuhu ilal ma'ani awalan thumma yakhdimu lisanil qalba fayutarjimuhu ya salam. Ini tingkatan yang paling tinggi nih. Seseorang yang sebelum dia baca maknanya udah dikumpul dalam hati nih. Dia udah paham maknanya. Sehingga makin-makin deh tuh lisan ngebantu, hati bekerja, wah tuh makin-makin. Ya, fafarriq baina an yakuna lisan turjumanul qalbi aw yakuna muallimul qalbi wal muqarrabun lisanahum turjumanun yatba'ul qalba wa la yattabi'uhul qalb. Intinya dua hal ini lisan ataupun hati harus punya sinkron dalam bacaan. Model yang pertama lisannya gerak-gerak komat kami tapi kagak paham. Model yang kedua lisannya gerak dia paham juga. Nah yang ketiga ini sebelum lisannya gerak tapi dia ma'ani, semua yang terkandung dalam apa yang mau dia baca itu sudah ada dalam hatinya. Sehingga makin sempurnalah dengan bantuan digerakkannya lisan tadi. Baik. Wa tafsilu tarjamatil ma'ani annaka idza qul. Apa? Makanya kata Ghazali, apa sih maksudnya ma'ani Quran itu? Jika kamu baca bismillahirrahmanirrahim, kata Ghazali, fa'tu bihi at-tabarruk libtida'il qira'ah li kalamillah. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, hadirkan dalam hati kita untuk bertabarruk. Bertabarruk tuh artinya apa? Meminta berkah dari yang kita mulai dengan bacaan kalamullah tadi. Wafham anna ma'naha annal umur kullaha billahi subhanahu. Dan ketahuilah bahwa semua urusan hanya ada di Allah saja. Wa annal muradu bil ismi hahuna huwal musamma. Wa idza kanatil umur billahi subhanahu fala jarama kana alhamdulillah wa ma'nahu anna syukra lillah idzan ni'am minallah. Kalau kita lagi baca alhamdulillah, apa yang harus dihadirkan dalam hati? Ketahuilah bahwa semua dan hanya Allah yang mampu dan yang cocok untuk
diberikan pujian. Alhamdulillah. Kenapa? Ya Allah yang memberikan nikmat. Idh an-ni'am minallah. Wa man yara min ghairillahi ni'matan aw yuqsadu ghairallahi subhana bi syukrin la min haitsu annahu musakhkhar min Allah azza wa jal fa fi tasmiyatihi wa tahmidihi nuqsanun bi qadrin iltighaihi ila ghairillahi. Jadi kalau ada orang yang tidak baca bismillah ataupun baca bismillah tapi tidak meyakini atau kurang fokus bahwa semuanya ini dari Allah, ya dia tidak sempurna lah ya dari orang yang meyakini bahwa ketika bismillahirrahmanirrahim hanya Allah gitu. Maaf, ketika baca alhamdulillah hanya Allah yang maha berhak mendapatkan pujian. Kita enggak gitu ya. Kemudian kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, apa? Fa'ahdir fi qalbika jami' anwa' latfihi litattadih laka rahmatuhu litattadih laka rahmatuhu fayanba'ath biha raja'uk thumma min qalbika ta'zim. Kalau kita lagi baca Ar-Rahmanir Rahim, hadirkan seluruh makna kelembutan, kasih sayang yang terkumpul di dalamnya yang masih sinonim lah. Masukin semua Ar-Rahmanir Rahim. Ya, baik. Nanti ketika sudah lanjut ke ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Wa amal 'azamah fali'annahu la mulka illa lahu wa ammal khawf falihauli yaumil jazaa'i wal hisab alladhi huwa milkuhu. Jadi kalau kita lagi baca Maliki Yaumiddin, Allah yang raja dari semua raja di atas bumi ini, Allah yang punya kehendak nanti di hari kiamat. Semuanya di tangan Allah. Nggak ada yang bisa intervensi Allah. Nggak ada yang bisa mempengaruhi Allah. Nggak ada semuanya. Ya. Tsumma tujaddidul ikhlas biqauli, kemudian ketika baca iyyaka na'bud, itu kita sedang memperbaharui ikhlas kita. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ya. Kemudian kalau kita baca wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Kita sedang memperbaharui rasa lemah kita di hadapan Allah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini pentingnya kita paham nih teman-teman ya. Jadi setiap bacaan kita tuh kita ada maknanya, dan setiap bacaan itu langsung ada tadaburnya gitu loh. Oh ini dan sebagainya. Baik. ثم إذا فرغت من التعوذ ومن قولك بسم الله الرحمن الرحيم ومن التحميد ومن الحاجة إلى الإذعان مطلقا فعين سؤالك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك. Ya salam. Kalau sudah selesai nih dari mulai a'udzubillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, kata Ghazali, sekarang tentukan permintaanmu kepada Allah. Kan ada hadis sahih yang Rasul mengatakan Al-Fatihah itu terbagi dua, sebagian buat Allah, sebagian buat kita. Ketika nanti teman-teman bisa cari sendiri. Maksud saya, kalau sudah selesai memuji Allah, mengagungkan Allah, tinggal kita minta. Dan kata Ghazali, mintalah. Dan kata Ghazali, janganlah minta kecuali atau melainkan hal yang sangat penting buat dirimu. Apa itu? Hidayah. Makanya kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah mahal teman-teman, mahal sekali. Ya, kalau ada orang disesatkan oleh Allah, maka demi Allah tidak ada di atas muka bumi ini yang bisa memberikan hidayah. Atau sebaliknya, orang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada satupun di atas muka bumi yang bisa menyesatkan dia. Makanya ini, Masya Allah dalam sekali di kalimat Al-Fatihah itu sendiri. Tapi insya Allah kita akan lanjut deh di pertemuan akan datang, baru di potongan Al-Fatihah di Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, yang insya Allah semoga kita semakin khusyuk sholat kita, semakin kita berlatih dan meminta kepada Allah supaya sholat kita khusyuk dan penuh makna-makna yang terkandung dalam sholat ini. Sebagaimana kita bahasan kita asrarus shalah wa muhimmatuha,
Oleh karena itu, kita tutup. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku ma tasma'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.